Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan dunia ini berbagai banyak tujuan manusia yang tujuannya itu sangatlah kompleks dan macam. Di dalam tujuan tersebut bisa kami jadikan satu adalah hati kepada Allah dan hati kepada selain Allah. Barang siapa yang semakin lari arahnya ke barat, maka semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Dan barang siapa berlari menuju arah ke timur, begitu juga pasti akan semakin jauh arah barat yang ditinggalkan. Barang siapa yang hatinya berlari menuju dan bertemu terhadap Allah, maka secara otomatis hatinya semakin jauh meninggalkan selain daripada Allah. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang menjadi satu pertanyaan adalah, siapakah yang dikatakan orang yang hatinya semakin dekat lari menuju pada Allah, dan siapakah hati orang yang disebut sebagai semakin jauh daripada Allah? Kita tahu di dunia banyak kebutuhan secara sosial, ekonomi, apapun itu. Karena memang dihadapkannya dunia itu adalah sebagai fitnah, sebagai ujian. Tetapi di sela-sela itu, apakah kau gunakan hal itu dengan sesuai agama? Artinya, apakah tidak bisa kau jadikan di tempat itu sebagai hati untuk bertemu menemui Allah? Allah telah berfirman dalam satu ayat, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Temui.
Bapak Ibu, hal-hal yang untuk menuju pada Allah tentunya ada beberapa proses ilmu pengetahuan yang harus dibawa. Tidak bisa kita semata-mata menemui terhadapnya. Ada satu proses tersendiri bagi hati untuk memahami satu ilmu pengetahuan. Itulah ilmu tauhid. Apabila satu hamba selalu memperhatikan dan mengutamakan atas berbagai banyak kesempatan yang dihadapkan Allah terhadap kita, maka dialah yang dikatakan sebagai ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia sebagai lahan pertanam untuk akhirat. Dialah yang dikatakan sebagai hamba yang bercocok tanam dunia ini. Inilah yang dimaksud sebagai ahli zuhud. Ahli di mana hatinya selalu menempatkan diri untuk bertemu terhadap Allah, walaupun secara jasad badan bertemu selain daripada Allah. Inilah yang dimaksud sebagai orang yang muflihun, orang yang bejo, orang yang sangat beruntung. Golongan-golongan yang seperti ini Bapak Ibu, ketika saat di dunia ini sangatlah sedikit. Sekali lagi, golongan yang hatinya seperti ini Bapak Ibu sangatlah sedikit. Lebih banyak golongan di mana hati selalu diajak untuk menghadap terhadap selain Allah. Selain Allah bisa jadi sebagai istri, suami, anak, harta benda, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, dan lain sebagainya. Karena mereka memakai rumus bahwasanya kehidupan di dunia ini sangatlah penting tentang masalah syahwatud dunia. Akhirnya tidak heran golongan seperti ini terjebak oleh perangkap-perangkap yang diadakan oleh nafsunya sendiri, sehingga susah satu jiwa seperti ini keluar dari perangkapnya hawa nafsu. Apalagi semakin lama bertambah baik syahwat dunianya, semakin lama urusan apapun itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mempermudah dan mempersulit satu urusannya, itu belum tentu di situ ujungnya adalah hidayah.
Allah mempermudah persoalan satu hamba belum tentu sepenuhnya itu merupakan satu petunjuk. Allah mempersulit segala urusannya di dunia juga belum tentu merupakan satu istidraj, pengelulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bisa dilihat dalam bentuk kondisi hatinya, apakah dia duduk di tajalli ataukah di takhalli. Ini untuk melihat apakah itu merupakan satu petunjuk hidayah atau istidraj, pengelulu, atau digunggung Allah. Apa ya digunggung itu? Digunggung itu dilulu itu loh. Ya, dilulu itu apa ya? Ibarat gini, seakan-akan Allah akan memanjakan dirinya, tetapi sebetulnya di situ Allah akan menurunkan dan memberikan azab. Itu namanya dilulu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Golongan yang kedua inilah yang kami maksud sebagai golongan yang dari Allah mendekat selain daripada Allah. Kalau hati sudah terperangkap di dalam kesenangan ini, Bapak Ibu, susah dan sulit manakala hati untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kami maksud sebagai jiwa yang terpenjara oleh penjaranya hawa nafsu lewat kesenangan duniawiyah. Susah. Ingat satu firman Allah, barang siapa yang bermegah-megahan hatinya dengan duniawiyah, maka dia akan menjadi budaknya hawa nafsu, dan dia akan terpenjara di dalam penjaranya hawa nafsu. Dengan begitu dia akan pasti hatinya akan melalaikan terhadap Tuhannya sampai dia meninggal. Subhanallah. Semuanya tergantung bagaimana Anda mensikapinya. Apakah ingin menjadi orang yang hatinya lari menuju Allah, ataukah sebaliknya? Yang jelas rumus mengatakan siapa hatinya semakin dekat menuju pada Allah, secara otomatis hatinya akan semakin meninggalkan urusan selain Allah. Bagaimana caranya? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, semuanya memang tidak semerta-merta bim salabim. Ada proses tersendiri. Dikatakan hati lari menuju bertemu Allah. Ini tidak terlepas dari hati selalu berzikir pada Allah, yang sudah kami jelaskan di dalam tahapan-tahapan zikir sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin Allah, mungkin sedikit ilmu ini apa yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat
Dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.